Monggo Kang Ihsan, silahkan. Saya coba share screen ya, sudah kelihatan? Oke, sudah Kang Ihsan. Baik, kalau gitu perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saat ini sedang menempuh pendidikan di University of Sunshine Coast Australia. Terima kasih untuk teman-teman dari National Oceanographic yang sudah mengundang saya juga, Kang Zen, Kang Mujizat Alam, dan teman-teman semua. Kemudian untuk para pembicara, Kang Rafid dan Kang Egin, salam kenal juga. Sepertinya udah pada kenal juga ya, rekan-rekan juga. Kemudian yang akan saya sampaikan di sini adalah materi tentang konservasi laut di Indonesia pada umumnya, seperti itu. Kemudian next, ini sedikit profil saya, mungkin sudah disampaikan Kang Zen tadi di awal acara. Saya lulusan Conservation Biology di UQ dan juga Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Lebih lengkap bisa cek di Instagram di bawah. Untuk singkatnya di slide ini mungkin ada yang berafiliasi dengan saya, silakan mungkin di chat atau kenalan. It's okay, very good moment for us ya. Oke, selamat datang di acara ini, di presentasi saya. Yang pertama, saya yang nanya balik nih, baru awal. Menurut Anda, apakah itu konservasi? Bagaimana menurut Anda konservasi itu? Apakah kata-kata ini asing atau tidak di telinga Anda? Mungkin bisa di chat teman-teman, 30 detik seperti itu. Gimana, Kang? Boleh Kang. Jadi biar ada interaksi antar pemateri dan pendengar. Jadi kesannya nggak kita doang yang ngomong kayak gitu. Ayo dong para pendengar. kita pengen tahu nih. Tapi kalau misalnya saya boleh ini ya Kang ya, sebenarnya kalau konservasi itu lebih boleh nggak nih Kang saya berpendapat? Oh silakan. Ya, tapi kalau salah mohon maaf nih. Ya nggak apa-apa. Kalau dari saya sih lebih ini tuh kegiatan untuk melindungi sebenarnya. Jadi melindungi apa? Melindungi baik itu ekosistem maupun hewannya. Supaya apa? Supaya berkelanjutan ke depannya. Kenapa biar bisa berkelanjutan? Agar orang yang memanfaatkannya itu ya bisa merasakan terus ada gitu loh. Jangan sampai kayak saya ngambil ikan nih. Ikan ternyata di situ diambil, biasanya itu adalah tempat pengambilan ikan saya, tapi beberapa tahun ke depan ternyata itu udah habis atau kayak gimana. Itu menurut saya sih. Ya. Ini dari chatnya juga. Ini ada dari chatnya. Teman-teman juga udah pada paham sepertinya aja ya. Konservasi sangat penting, kemudian melindungi flora dan fauna dan sebagainya. Oke, makasih teman-teman untuk responnya. Saya lanjut, share screen. Kelihatan lagi kan? Oh, sorry. Nah, konservasi itu ya kayak yang teman-teman bilang tadi, upaya melindungi sumber daya alam termasuk biota-biotanya. Nah, mengapa konservasi? Karena di dunia ini banyak sekali dilema sosial atau tragedy of commons gitu, yang terutama untuk sumber daya laut dan juga hutan intinya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini udah menggambarkan nih. Misalnya setiap orang berkomentar, coba kalau gini, sebelahnya juga, coba kalau gini. Nah, semua berkomentar seperti itu. Kemudian, ya semua harus punya kesadaran bersama gitu, untuk melindungi sumber daya yang ada, seperti itu. Misalnya semua ngambil ikan, berpikiran bahwa besok itu ikannya nggak akan habis. Ya kalau semua ngambil, ya semua habis, seperti itu. Sama juga kayak traffic di sini nih, terutama di Indonesia ya, semua orang pengen punya mobil, sedangkan jalannya nggak nambah gede. Oke, next. Nah, untuk conservation biology sendiri, ini cabang ilmunya lebih spesifik, baru dijelaskan pada tahun 1978 oleh salah satu profesor di kampusnya Kang Rafid, kalau tahu, iya Michael Esul, udah almarhum tahun kemarin sih. Jadi ini bapak yang mendefinisikan conservation biology secara spesifik, seperti itu. Kalau untuk sejarah naturalis pionirnya, kita sudah punya banyak, seperti Charles Darwin, yang di situ mulai meneliti hewan pada abad pertengahan. Nah, juga untuk pionirnya juga ada John Muir, ini bawa jalan-jalan Presiden Roosevelt di lembah Yosemite, dan nanti akan melahirkan beberapa national park pertama di dunia, terutama di Amerika. Nah, konservasi laut sendiri kita lebih spesifik di sini untuk
topiknya adalah upaya pencegahan kerusakan dan perbaikan keanekaragaman hayati dan biota laut. Nah, sejarahnya sendiri untuk biologi laut ini sebenarnya sudah lama hewan dan tumbuhan tersebut diteliti, salah satunya oleh Aristotle pada bahkan 300 tahun sebelum Masehi ya. Dia telah menulis berbagai macam biota laut, mendefinisikan, bahkan dia membedakan bahwa paus itu adalah mamalia seperti itu. Dan Aristotle ini dikenal sebagai bapak biologi laut seperti itu. Nah, kalau untuk penjelajah sendiri, kalau kenal Kapten James Cook mungkin di abad 17 dan 18, banyak sekali penjelajah Eropa yang mengelilingi dunia seperti itu. Mungkin kita bisa lihat di sini, ada yang udah pernah keliling dunia 3 kali pakai kapal. Nah, Kapten James Cook udah pernah. Dia mendefinisikan banyak hal, menemukan banyak temuan, termasuk antaranya biota laut dan wilayah-wilayah baru di dunia seperti itu. Nah, para peneliti juga banyak yang modern. Ini banyak sekali wanita-wanita hebat dalam konservasi laut dan oceanografi ya. Pertama, Rachel Carson di US Fish and Wildlife Service, seperti peneliti laut di Indonesia seperti itu. Kemudian dia bikin buku yang cukup fenomenal, judulnya The Silent Spring. Kemudian ada, mungkin mana kenal ya, Dr. Sylvia Earle juga, ini National Geographic Explorer. Dia bekerja di NOAA, Amerika, dan juga The First Hero for the Planet in 1998, versi Time Magazine. Jadi sangat keren sekali. Juga ada ini Robert Ballard untuk eksplorasi Titanic. Seperti itu, kalau yang sangat familiar ya untuk film Titanic kan, di kedalaman ribuan meter seperti itu. Nah, untuk penjelajah bawah laut nih, terutama untuk anak FPIK yang senang nyelam, atau siapapun yang senang nyelam, patut berterima kasih sama Bapak ini. Jacques Cousteau dan Emile Gagnan menemukan alat scuba pada tahun 1943. Bukan hanya menemukan alatnya, dia juga bikin film The Silent World yang memenangkan Academy Award. Nah, disinilah kita mulai terbuka betapa menarik sekali alam bawah laut di dunia seperti itu. Nah, untuk konservasi laut di Indonesia kita lebih spesifik nih. Nah, saya suka berurutan gitu, jadi dari global kemudian ke Indonesia dan selanjutnya lebih spesifik. Ini di Morotai, by the way. Konservasi dengan pendekatan kawasan kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kearifan lokal di Nusantara sebelum zaman modern, masyarakat Indonesia itu sudah banyak yang melakukan pendekatan untuk melindungi laut. Banyak sekali, namanya misalnya di Aceh ada Panglima Laut, kemudian Lubuk Larangan ini untuk perairan tawar dan sungai, ada di Sumatera, Manee, di Sulawesi Utara, kemudian ada Sasi di Maluku dan Papua, atau Awik-Awik di Lombok. Nah, untuk Panglima Laut sendiri merupakan lembaga adat yang diakui ya. Ini menurut peraturan daerah atau Kanun Aceh tahun nomor 2 tahun 90 sudah diakui juga untuk adat lautnya. Ini di sini Panglima Laut telah ada sejak zaman Iskandar Muda dulu, mengatur peraturan-peraturan di laut, menyelesaikan konflik antar nelayan, dan sebagainya. Jadi sudah sangat tua sekali. Nah, untuk Lubuk Larangan di Sumatera juga, ini ada sistem buka tutup, suatu waktu tidak boleh mengambil ikan, kemudian ada dibuka waktu buka untuk panen rame-rame, dengan beberapa peraturan seperti harus mengambil dengan cara-cara yang diperbolehkan, dan sebagainya. Juga ada Sasi di Maluku dan Papua, konsepnya sama, diatur untuk wilayah dan waktunya, kemudian alat tangkap apa yang boleh, praktek apa yang boleh dan tidak boleh. Ini sangat beragam sekali, bahkan ada sasi wanita, sasi ibu-ibu, sasi masjid, sasi gereja, sangat banyak sekali jenisnya untuk sasi ini, terutama untuk yang di laut. Nah, ini contohnya sasi teripang di Indonesia Timur ya. Kemudian ada Manee di Sulawesi juga, konsepnya sama, untuk konservasi biota laut yang akan dipanen seperti itu. Awik-awik di Lombok juga ada beberapa peraturan yang mengatur pemanfaatan biota laut untuk kesejahteraan. Nah, bagaimana kita melakukannya untuk zaman sekarang? Ada beberapa hal. Pendekatan konservasi laut, yang pertama konservasi spesies, bisa dengan in situ dan ex situ. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Kemudian kawasan konservasi perairan tadi kita melindungi wilayahnya. Kemudian ada yang disebut dengan pengelolaan perikanan. Nah, untuk spesies sendiri ex situ, in situ juga macam-macam jenisnya. Kalau in situ lebih
di habitatnya, misalnya kita buat MPA, bisa untuk terestrial atau di laut seperti itu. Kalau untuk ex situ bisa dengan misalnya di kebun binatang atau penangkaran seperti itu. Ini contohnya di gambar di bawah ini ada penangkaran penyu di Belitung yang sudah berjalan beberapa tahun ya. Nah, untuk menentukan spesies mana nih yang mesti dilindungi, mana yang tidak, mana yang harus diprioritaskan. Mungkin pendapat orang beda-beda ya. Ini lucu nih, ini harus dilindungi. Oh, ini bagus nih, ini harus dilindungi. Cuman apa sih klasifikasinya secara global? Ini bukan diatur sih, dengan status yang ditentukan di IUCN Red List atau daftar merah IUCN. Ada beberapa kategori, misalnya extinct in the wild. Kemudian yang harus kita perhatikan yang threatened ini, yang merah, orange, dan kuning. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau untuk near threatened dan least concern, mungkin prioritasnya di bawah yang threatened categories. Dan kemudian ada yang data deficient. Nah, ini data deficient ini agak-agak ini ya, harus dipertimbangkan juga karena kalau belum ada datanya, belum tentu dia ini tidak terancam. Justru karena penelitian tentang spesies tersebut tuh sangat jarang sekali, jadi wajib diperhatikan juga spesies-spesies yang kekurangan data tersebut. Nah, ini misalnya contoh badak Afrika, ini yang jantan tinggal 1 ekor di alam seperti itu, jadi dilindungi oleh 3 orang ranger 24 jam dengan senjata api, saking dia langka sekali ya, sudah tinggal 1 ekor untuk subspesies ini namanya Sudan, nama badaknya Sudan, di Kenya kalau nggak salah. Nah, ini parimanta, salah satu perlindungan spesies juga di Taman Nasional Komodo, yang mana juga taman nasional. Untuk lebih lengkapnya, ini bisa tanya Kang Egin nanti ya, tentang pelindungannya, konservasi, dan lain-lain. Nah, ini kalau bisa tebak, ini ekor spesies apa? Mungkin nanti bisa tanya Kang Rafid ya, untuk status pelindungan dan behavior untuk hiu ini sangat menarik sekali, seperti itu. Nah, untuk perlindungan mengenai konservasi di laut Indonesia ini sudah banyak sekali ya. Biasanya satu peraturan atau satu regulasi itu merupakan turunan dari regulasi yang lebih tinggi, misalnya undang-undang, kemudian turun ke permen, kemudian peraturan yang lebih rendah, seperti itu. Jadi sudah banyak sekali peraturan-peraturan di negara kita yang mengatur tentang perlindungan jenis dan juga masyarakat pesisir di Indonesia. Lebih lengkapnya kita lanjut. Misalnya, biota laut dilindungi, kita bisa lihat ada mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba, kemudian pari gergaji, ada juga kima, penyu, dan Napoleon, seperti itu. Nah, masing-masing spesies ini juga ada yang memiliki peraturan-peraturan khusus tertentu. Nah, ini misalnya penyu. Ini kalau saya nggak salah, nomor PP 7 tahun 99 ya. Ini waktu itu sama dengan hiu gergaji dan mamalia laut lain. Ini kita punya 6 dari 7 spesies dunia, jadi Indonesia sangat kaya sekali, seperti yang teman-teman mungkin udah pada tahu. Untuk hiu ini banyak lumayan, cuman yang untuk dilindungi penuh, ini hanya 3 kelompok ya, untuk pari gergaji, hiu paus, dan parimanta. Nah, banyak sekali kita di sini kesalahpahaman mengenai hiu yang dilindungi atau tidak. Makanya tugas kita sebagai misalnya akademisi dan pemerintah itu mengenalkan spesies apa yang dilindungi dan mana yang tidak, terutama karena hiu ini sensitif sekali ya. Jadi seminar seperti ini bagus nih untuk mengenalkan masyarakat bahwa tidak semua hiu dilindungi, beberapa ada yang dilindungi penuh, beberapa ada yang dilindungi untuk perdagangannya, yang lain itu masih diperbolehkan untuk ditangkap dan memiliki nilai ekonomis. Seperti ini misalnya kalau untuk treasure shark, dia masih untuk CITES exit permit, perdagangannya diatur, seperti hiu martil juga, kemudian ada pari kikir dan pari keke, terutama mobula juga ada nih, perdagangannya dilindungi. Nah, yang lain di bawah, paling bawah ini masih diperbolehkan, cuma karena dia itu spesies look-alike atau mirip dengan spesies dilindungi, jadi harus melalui verifikasi oleh UPT pemerintah, seperti itu. Kalau mau tahu lebih detail, mungkin banyak workshop yang membahas hal itu. Saya bahas sekilas saja. Nah, untuk kawasan konservasi perairan juga,
ini dikelola dengan sistem zonasi untuk sumber daya perikanan yang berkelanjutan juga menurut Permen tahun 2010. Seperti itu, 30 tahun 2010. Nah, ini contohnya. Ini di Morotai. Morotai itu MPA-nya dibangun berdasarkan perikanan berkelanjutan dan pariwisata, seperti itu. Ada beberapa zona di kawasan konservasi, misalnya zona inti, kemudian untuk Morotai ini ada subzona pariwisata alam perairan dan penangkapan berkelanjutan, seperti itu. Jadi untuk yang merah ini zona inti atau no-take zone, ini tidak boleh dilakukan pemanfaatan kecuali penelitian dan pengembangan ya. Biasanya hanya 2-3% dari total luas MPA, seperti itu. Jadi, MPA nggak boleh menangkap sama sekali, tidak. Boleh, cuman lihat dulu zonanya, mana yang perikanan berkelanjutan, mana yang untuk pariwisata bisa, mana yang untuk no-take zone, yang mana seperti itu. Jadi harus dilihat pembagian zonasinya. Nah, intinya juga zona inti untuk melindungi ikan agar tidak cepat habis ya. Kemudian pemanfaatan itu untuk masyarakat sejahtera. Zona lainnya mungkin untuk mata pencaharian dan lain-lain. Ini itu MPA bukan semata-mata melindungi biotanya, cuman masyarakat pesisir harus tetap sejahtera gitu. Perikanan berkelanjutan. Jadi tidak hanya melarang, tapi masyarakatnya nanti akan resist atau ada perlawanan seperti itu. Itu yang umumnya terjadi di Indonesia dulu-dulu. Nah, gimana sih caranya kalau kita ini harus yang saya bilang tadi, tidak fortress conservation, ibaratnya kita ini membentengi masyarakat dari memanfaatkan sumber daya laut. Jadi pendekatan seperti itu sudah old fashion ya. Jadi di sini masyarakat pesisir juga harus disejahterakan, di mana biotanya juga lestari seperti itu. Nah, itu yang kompleks sekali, membutuhkan pemahaman dan pengalaman di lapangan. Itu teman-teman kalau tertarik di bidang ini juga akan sangat seru sekali seperti itu. Nah, pengelolaan perikanan menurut FAO silakan dibaca sendiri. Cuman intinya perikanan harus berkelanjutan. Kalau lihat gambar di bawah ini, ada suatu quotes yang biasa kita dengar kan, give a man a fish, it's for a day. Teach a man how to fish, he'll live for a lifetime. Seperti itu. Cuman di sini ada jokes-nya, overfish and soon no one eat gitu. Jadi kita memang secara mandiri bisa mengembangkan alat tangkap gitu ya, penangkapan makin efisien dan sebagainya. Dalam satu trip kita bisa menangkap ribuan ton ikan. Cuman ya, nanti overfish dan orang-orang nggak akan makan pada akhirnya seperti itu. Jadi harus diatur pengelolaan perikanannya. Nah, ada beberapa pendekatan untuk pengelolaan perikanan, langsung dan tidak langsung, dan juga untuk masukan dan keluaran atau input dan output. Misalnya tidak langsung ini diatur untuk pendaftaran kapal dan langsung pembatasan kapal ya. Jadi sebelum dia berangkat seperti itu. Nah, untuk output bisa diatur dengan teknik penangkapannya apa aja nih. Misalnya nggak boleh pakai jaring yang dengan matanya sangat kecil gitu. Semua ikan yang baby juga tertangkap. Kemudian juga yang langsung ada kuota penangkapan juga. Misalnya dibatasi sekian ton per trip perikanan seperti itu. Bisa macam-macam tergantung lokasi dan keadaan. Nah, untuk memudahkan pengelolaan perikanan, jelas kita punya pembagian WPP atau wilayah pengelolaan perikanan. Misalnya sini ada 572 Barat Sumatera dan seterusnya. Indonesia Timur kita juga ada 715, 716 dan 717. Mungkin kalau teman-teman yang mendalami perikanan ini sudah sangat familiar ya dengan istilah WPP ini. Nah, kemudian di pekerjaan saya sebelumnya ini kita konservasi dengan fokus perikanan dan MPA di wilayah North Maluku atau WPP 715 ya. Di sini berbagai pendekatan dijalani, misalnya perlindungan MPA ini yang ungu, dan juga perikanan berkelanjutan di beberapa lokasi potensial seperti itu. Ada juga sudah ada beberapa materi perikanan berkelanjutan untuk teman-teman di lapangan juga sudah banyak sekali. Ini contohnya salah satu. Nah, untuk rentang waktunya sendiri kita tarik ke belakang dari Deklarasi Juanda. Di situ kita berubah menjadi negara kepulauan. Kemudian seterusnya kita punya Direktorat Perlindungan dan Konservasi. 73 berpartisipasi di CITES. Kemudian seterusnya sampai sekarang
pada tahun 2009 baru-baru saja kita punya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kemudian banyak sekali capaian-capaian di dalam konservasi laut yang telah kita capai. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat tinggal di kota atau students atau pegiat konservasi yang terutama yang muda-muda ya, ini cikal bakal penerus bangsa gitu kan. Nah, caranya memang simple, misalnya kolaborasi. Nah, seperti acara ini nih, kita kan antar mahasiswa dan berbagai institusi ya. Bisa juga kalau menurut saya yang lebih efektif turun ke lapangan, edukasi masyarakat pesisir. Kadang mereka nggak punya akses untuk pendidikan seperti yang kita dapat. Jadi banyak-banyaklah turun ke lapangan, sebarkan kepedulian sejak kecil, sejak dini. Nah, dukung peraturan berbasis ilmiah. Nah, ini kan kita sudah terpukul sekali dengan COVID ini ya, pandemi. Nah, kita ini harus banyak-banyak dengar scientist lah gitu, untuk mengatur sebuah kebijakan. Ya, seperti yang tadi Kang Zen bilang, kalau jangan terus ke pembangunan, cuma harus diperhatikan juga kesehatan masyarakat, kemudian ke kelestarian alamnya juga. Inovasi bisa macam-macam, dan mulai dari diri sendiri. Nah, kalau kita lihat pada gambar nih, orang tuh kaget misalnya, oh lagi blooming alga, atau hasil laut tidak sesuai, atau hewan laut terdampar, atau pencemaran. Tapi ketika ditanya harus percaya kepada sains, kita juga masih ragu-ragu seperti itu. Jadi intinya harus ya pendekatan berbasis ilmiah seperti itu. Contoh nyata udah banyak sekali, Kang Rafid, Kang Egin, dan mungkin teman-teman lainnya, apapun pendekatannya, apapun usahanya, selama kita berjalan, niatnya bagus, kerja keras, dan jalan terus, insya Allah itu bisa terwujud lah laut yang lestari. Nah, dari saya segitu dulu, terima kasih banyak untuk waktunya.